Siapkan mental kalian, karena kali ini ada kisah yang benar-benar membuat kita merinding. Coba bayangkan ini, sebuah peti mati tua berisi arwah leluhur, tiba-tiba bergerak, merangkak, dan mengeluarkan rintihan dari dalam hutan yang gelap. Peti itu tidak hanya diam di tempatnya, tapi ia sedang mencari sesuatu atau seseorang. Selamat datang di kisah mencekam dari pedalaman Kalimantan Tengah, sebuah cerita yang diselimuti misteri dan adat istiadat kuno yang dipegang teguh oleh suku Dayak. Kisah ini berpusat di sebuah desa kecil yang damai, yang kita sebut saja Desa Sejati, pada era 1990-an. Desa ini dikelilingi oleh hutan karet yang lebat dan hampir semua warganya adalah petani. Mereka hidup rukun, menjunjung tinggi nilai gotong royong, dan yang paling penting, mereka sangat menghormati adat istiadat leluhur mereka, terutama ajaran Kaharingan. Bagi masyarakat Dayak Kaharingan di sana, hubungan antara manusia, alam, dan leluhur adalah segalanya. Kepercayaan ini melahirkan sebuah tradisi unik, terutama dalam hal pemakaman yang mereka yakini sebagai kunci ketenangan arwah. Proses pemakaman dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah penguburan biasa di tanah. Kemudian setelah beberapa bulan atau bahkan tahun, keluarga akan mengadakan upacara akbar yang sangat penting yang disebut tiwa. Ini adalah pemakaman kedua. Tujuannya untuk mengantar roh mendiang menuju alam yang lebih indah dan abadi. Dalam upacara tiwa, tulang jenazah akan diangkat, dibersihkan melalui serangkaian ritual adat yang sakral, lalu dimasukkan ke dalam sebuah peti kayu khusus. Peti ini disebut peti suci. Di Kalimantan Tengah, peti suci ini tidak dikuburkan kembali. Ia akan diletakkan di tempat yang tinggi, bisa di dalam sandung, sebuah rumah tulang khas Dayak, atau bahkan digantungkan di atas pohon-pohon raksasa di tengah hutan. Mengapa harus tinggi? Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi. Mereka percaya cara ini akan mendekatkan arwah leluhur yang dihormati itu kepada Sang Pencipta. Dari tradisi inilah muncul sebuah istilah lokal yang sangat melegenda dan sekaligus menyeramkan. Kambe Raung. Kambe berarti peti atau wadah penyimpanan jenazah. Raung berarti meraung atau merintih. Jadi Kambe Raung adalah peti mati yang diyakini bisa bergentayangan karena arwah di dalamnya tidak tenang. Menurut cerita turun-temurun, Kambe Raung akan bangkit dan menampakkan diri jika arwah leluhur dilupakan, tidak didoakan, atau tidak lagi diberi penghormatan. Konon, tanda kebangkitannya bisa bermacam-macam. Petinya bergerak sendiri, terdengar suara rintihan, atau yang paling mengerikan, peti itu akan mengejar dan menyeret manusia ke alam gaib, yang berarti kematian. Meskipun cerita ini dianggap sakral dan selalu diulang-ulang sebagai pengingat, bagi sebagian besar warga, termasuk Ibu Dayang dan teman-temannya, Kambe Raung hanyalah mitos lama, sebuah dongeng menakutkan agar anak cucu tidak lupa berdoa. Namun dugaan mereka salah besar. Malam itu, di Desa Sejati yang sunyi, mitos lama itu tiba-tiba menjadi nyata, mengguncangkan desa dengan teror yang tak terbayangkan. Kisah ini dialami oleh Ibu Dayang bersama 6 orang temannya. Arut, Mada, Ramlah, Tati, Banu, dan Tompok. Senja baru saja menyelimuti, menyisakan hawa dingin yang mulai menusuk tulang
setelah seharian mereka bekerja keras di bawah terik matahari, mengumpulkan getah karet. Kaki mereka pegal, tangan mereka lengket dengan getah, dan seluruh tubuh mereka terasa remuk. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah gubuk kecil, sebuah pondok kayu sederhana di tengah ladang karet yang sepi. Mada, yang selalu membawa radio tua kemana-mana, segera menyalakannya. Radio adalah satu-satunya hiburan mewah di desa mereka saat itu. Ia mencari saluran sandiwara radio yang kebetulan sedang memutar kisah cinta-cintaan. Ketujuh orang itu duduk melingkar, menyimak dengan hikmat. Pikiran mereka teralihkan oleh suara narator yang mendayu-dayu. Saat suasana mulai tenang, tiba-tiba radio Mada mengeluarkan bunyi kresek-kresek yang keras, lalu suaranya hilang sama sekali. Kenapa radio ini?" tanya salah satu dari mereka. Arut menyarankan, "Coba kau tarik antenanya, mungkin signalnya hilang." Mada pun menarik antena, memutar frekuensi. Setelah beberapa saat, suara radio kembali jernih. Mereka kembali fokus. Suasana hening lagi. Hanya terdengar suara sandiwara radio yang kini volumenya sedikit diperbesar. Saat itulah suara aneh mulai mengganggu. Awalnya terdengar suara seperti benda jatuh dari pohon. Paling monyet jatuh, gumam mereka mencoba mengabaikannya. Namun tak lama kemudian, suara lain yang lebih ganjil terdengar. Bukan suara benda jatuh, melainkan suara air mengalir, disusul bunyi plak, 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 seperti seseorang sedang mendayung perahu. "Suara apa itu? Kalian dengar suara orang mendayung?" tanya Arut, mulai merasa tidak enak. "Iya, aku dengar," jawab Dayang. Sementara Mada segera mengecilkan volume radionya. Ladang karet mereka terletak sangat jauh dari sungai. Bagaimana mungkin ada suara perahu mendayung di tengah gubuk? Mereka mematikan radio hanya untuk memastikan, dan suara itu tetap ada. Kini terdengar lebih jelas, berasal dari arah ladang di luar gubuk. Suasana yang tadinya santai langsung berubah menjadi mencekam. Mereka berusaha cuek, menyalakan radio lagi, tapi hati mereka sudah mulai dipenuhi rasa was-was. Kemudian, suara ketiga muncul. Kali ini bukan suara air, melainkan bunyi kayu yang bergesekan, keras dan ritmis. Klotak, klotak, trak. Tak lama setelahnya, muncul suara lain yang lebih berat. Seolah ada benda besar yang digelindingkan secara perlahan dari arah kebun karet. Benda itu bergerak, memecah kesunyian malam dengan suara gesekan yang semakin mendekat. Dayang dan kawan-kawannya saling pandang dengan mata membulat. Ketakutan yang nyata mulai menjalari. Suara apa itu? Apa yang sedang terjadi di sana? Bisik mereka. Arut, yang paling penasaran, akhirnya berdiri. Ia mengambil lampu minyak yang cahayanya berkedip-kedip melawan kegelapan hutan. Ia meninggalkan gubuk, berjalan perlahan menuju sumber suara di tengah kebun. Arut menyinari segala arah. Pohon-pohon karet tampak suram dan tinggi dalam cahaya remang lampu minyak. Awalnya tidak ada apa-apa. Hatinya mulai lega, berpikir mungkin hanya ilusi pendengaran.
Namun, saat ia berbalik hendak kembali, suara kayu bergesekan itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih nyaring, seolah-olah sudah ada di belakangnya. Arut kembali memutar lampu, dan tepat saat cahaya itu menyorot ke satu titik, ia terhenyak di tempatnya. Hanya beberapa meter di depan matanya, berdiri tegak sebuah peti mati. Peti itu aneh, bentuknya menyerupai batang pohon yang tua dan ditumbuhi lumut. Di permukaannya terlihat motif ukiran naga khas peti mati Dayak. Namun yang membuat jantung Arut mencelos adalah peti itu tidak diam. Peti itu bergerak. Ia melihat peti itu bergeser perlahan, sedikit demi sedikit, mendekat ke arahnya. Dan di sisi-sisi peti menjuntai keluar sesuatu yang panjang dan putih. Rambut putih panjang yang bergoyang-goyang setiap kali peti itu bergeser, sesekali tersangkut di antara ranting pohon karet. Arut langsung mundur terhuyung-huyung. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia yakin 100% ini bukanlah peti mati biasa. "Kamberaung!" teriaknya. Di gubuk, teman-temannya yang mendengar teriakan itu langsung menoleh ke belakang Arut dan mereka melihatnya. Peti mati tua itu bergerak perlahan, merangkak mendekati gubuk mereka. "Lari! Ada Kamberaung!" teriak Arut. Lalu ia berlari sekencang-kencangnya. Ketujuh orang itu lari terbirit-birit, meninggalkan gubuk, radio, dan semua hasil panen mereka. Mereka berlari menembus kegelapan hutan dengan suara klotak-klotak peti kayu bergesekan yang semakin nyaring dan semakin dekat di belakang mereka. Dayang yang berada di paling belakang memberanikan diri menoleh sekilas. Ia melihatnya dengan jelas. Peti mati itu benar-benar mengejar. Rasa panik menjeratnya. Dalam keadaan setengah sadar, Dayang sempat mengambil ranting kayu di tanah, melemparkannya ke arah peti itu, berharap bisa menghentikannya. Namun, peti itu terus maju tanpa terpengaruh. Di tengah pelarian yang putus asa, Ramlah, salah satu teman perempuan Dayang, tiba-tiba ambruk. Kakinya lemas, wajahnya pucat pasi karena ketakutan yang luar biasa. "Cepat Ramlah, lari! Itu masih mengejar!" Dayang menarik tangannya dengan sekuat tenaga. Mereka kembali berlari, namun Dayang menyadari sesuatu yang mengerikan. Jarak dari ladang ke pemukiman warga masih sangat jauh. Mereka tidak akan bisa lari lebih lama dari Kamberaung. Tiba-tiba, Dayang melihat ke sisi kanan. Ada sebuah area yang sedikit terbuka, tempat kompleks pemakaman Kristen desa berada. Di antara nisan-nisan batu dan salib, terbersit ide gila. "Woi, masuk kuburan, cepat sembunyi!" teriak Dayang. Tanpa pikir panjang, mereka semua berbelok, menembus batas pagar, dan bersembunyi di antara makam-makam yang sunyi. Angin dingin langsung menyambut mereka. Suasana berubah drastis dari mencekam menjadi sangat dingin dan sakral. Mereka meringkuk, gemetar, sambil merapalkan doa-doa.
Suara klotak-klotak itu tidak hilang. Peti mati itu mengikuti mereka. Ia muncul dari jalan setapak di depan pemakaman, lalu berbelok mengikuti mereka masuk ke dalam kompleks kuburan. Dayang dan teman-temannya memejamkan mata, menunggu nasib buruk. Mereka bisa mendengar bunyi gesekan kayu itu semakin dekat. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang sangat keras sampai tanah yang mereka pijak ikut bergetar. Gubrak! Mereka refleks membuka mata, menoleh ke sumber suara. Dan mereka melihatnya. Kambe raung itu telah jatuh. Peti mati itu tersangkut, terjepit di antara nisan-nisan batu dan salib. Rambut putih panjang yang menjuntai ikut tersangkut, menjerat peti itu di tempatnya. Peti itu mulai bergerak-gerak liar, ke kanan, ke kiri, mencoba melepaskan diri dari jeratan batu nisan. Ia bergerak maju mundur dengan agresif, mengeluarkan suara rintihan pelan seperti orang yang kesakitan, meraung. Ini adalah raung yang sesungguhnya. Semakin peti itu mencoba lepas, semakin kuat salib-salib itu menjeratnya, seolah-olah makam-makam itu menahannya. Perlahan gerakan peti itu melemah. Suara klotak-klotak meredup. Rintihan itu melirih sampai akhirnya hening total. Kambe raung itu terdiam. Di malam yang sunyi itu hanya tersisa bunyi serangga. Dayang dan kawan-kawan saling pandang, lega tak terhingga. Mereka baru saja lolos dari maut. Mereka langsung bergegas meninggalkan pemakaman itu, berlari menuju desa, tidak ingin melihat peti mati itu bergerak lagi. Setibanya di rumah, Dayang langsung menceritakan kejadian luar biasa ini kepada ibunya. Ibu Dayang terkejut. Belum pernah terjadi kambe raung gentayangan di desa mereka seumur-umur. Malam itu juga, orang tua Dayang dan kawan-kawan segera melapor kepada penatua, tetua adat yang paling dihormati di desa. Setelah mendengar kesaksian rinci dari Dayang, penatua bersama beberapa warga desa segera menuju ke pemakaman Kristen. Dan di sana, mereka menemukan kambe raung itu masih tersangkut, terdiam kaku di antara nisan-nisan. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa arwah ini gelisah, penatua memutuskan untuk melakukan ritual khusus. Ia akan berkomunikasi secara spiritual dengan arwah di dalam peti itu, dibantu oleh seorang mediator yang disebut Panahu yang bernama Pak Lanto. Suasana di pemakaman mendadak sunyi saat ritual dimulai. Semua mata tertuju pada Pak Lanto. Perlahan mata Pak Lanto terpejam, dan ketika ia membukanya, mata itu terlihat putih sepenuhnya. Suaranya berubah berat dan serak, menandakan arwah kambe raung telah merasukinya. Penatua mengajukan pertanyaan dengan suara tenang namun tegas. "Wahai kambe raung, mengapa kamu mengganggu warga di sini?"
Sosok yang merasuki Pak Lanto itu menjawab dengan suara yang bergetar. "Aku datang untuk minta makan. Aku sudah lama diabaikan. Jika kalian tidak memberiku makan, kalianlah yang akan kumakan." Penatua bertanya lagi, "Apa maksudmu dengan minta makan?" Disitulah arwah itu mulai menceritakan asal-usulnya yang tragis. Sosok di dalam peti itu dulunya adalah Pak Dalbe, seorang ketua adat dari desa tetangga yang sangat dihormati. Ia memiliki ilmu dan kedudukan yang tinggi. Ketika ia meninggal, keluarganya mengadakan upacara tiwah yang sangat mewah sebagai penghormatan terakhir. Sesuai tradisi, peti sucinya digantung di pohon raksasa di tengah hutan. Seiring berjalannya waktu, pohon itu terus tumbuh semakin tinggi dan besar. Batangnya yang lebar dan rantingnya yang lebat menyamarkan peti Pak Dalbe. Peti yang juga berbentuk menyerupai batang pohon itu mulai tertutup lumut, membuatnya hampir mustahil dibedakan dari pohon di sekitarnya. Satu persatu, keluarga dan keturunan Pak Dalbe mulai meninggal. Tak ada lagi yang tahu persis di mana peti sucinya tergantung. Ia dilupakan. Tidak ada lagi doa, tidak ada lagi penghormatan khusus. Aku haus akan doa, aku gelisah. Aku tidak bisa pulang karena kalian melupakanku. Rintih arwah itu melalui tubuh Pak Lanto. Karena merasa diabaikan, arwahnya bangkit dan petinya menjelma menjadi kambe raung yang menakutkan mencari makanan di dunia manusia. Setelah mendengar kisah Pak Dalbe, Penatua menghela nafas panjang. Ia tahu arwah gelisah biasanya bisa ditenangkan dengan persembahan. Baiklah, kami tidak akan melupakanmu lagi. Tapi kamu tidak boleh mengambil siapapun dari desa ini. Kami akan memberikan apapun yang kamu mau selain nyawa manusia, kata Penatua. Arwah itu terdiam sesaat. Hawa di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sangat dingin, membuat semua warga yang hadir merasakan sesak di dada. Ini adalah ketegangan negosiasi dengan arwah. Aku mau satu jiwa manusia, gadis muda yang hampir tertinggal tadi malam, tuntut arwah itu. Penatua sadar arwah itu mengincar Ramlah. Tidak, kamu tidak boleh mengambil nyawa siapapun. Sebagai gantinya, ambillah satu ekor sapi dan kembalilah ke tempatmu. Keheningan kembali melanda. Setelah beberapa saat, hawa dingin itu perlahan mereda. Arwah Pak Dalbe diyakini telah setuju dengan tawaran persembahan sapi. Perlahan Pak Lanto sadar kembali dari kerasukannya. Malam itu juga, Penatua dan warga desa dengan hati-hati melepaskan peti mati Pak Dalbe dari jepitan nisan. Mereka menggotongnya kembali ke tengah hutan, ke pohon raksasa tempat peti itu seharusnya berada. Di sana mereka berdoa bersama dan segera menyiapkan seekor sapi yang telah disembelih sebagai persembahan sesuai dengan kesepakatan. Peti itu digantungkan kembali dan sesembahan diletakkan di bawahnya. Sejak ritual malam itu,
Kedamaian kembali menyelimuti desa Sejati. Tak ada lagi suara aneh, tak ada lagi gangguan mistis. Arwah Pak Dalbe akhirnya menemukan ketenangan di alamnya. Dari kejadian yang mengerikan ini, warga desa Sejati mendapatkan pelajaran paling berharga, bahwa arwah para leluhur sebenarnya tidak butuh apa-apa, kecuali doa dan penghormatan dari anak cucunya. Menjaga kelestarian adat dan menghormati leluhur pada dasarnya adalah cara mereka untuk menjaga diri sendiri agar tidak kehilangan identitas, asal-usul, dan agar arwah orang-orang yang mereka cintai dapat beristirahat dengan damai. Kisah Kambe Raung ini adalah pengingat betapa dalamnya makna di balik setiap tradisi, dan bahwa sekadang cerita mistis terjadi bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan kita agar jangan pernah lupa dari mana kita berasal.